di Kabupaten Cirebon, tolong bikin dokumentasi yang jelas. Jadi UGM ini kan lagi disorot berkaitan masalah polemik ijazah Pak Jokowi. Nah, kebetulan Keagama Cirebon ini memang paling viral. Jadi teman-teman di sini adik-adik bisa dicek di Google Keagama Cirebon. Ya. Artinya kita sebenarnya sebagai alumni Keagama itu tidak menginginkan Pak Camat dan Pak Kubu ada yang terlukai baik masyarakat maupun entitas alumni dan UGM itu sendiri. Jadi saya ucapkan selamat datang para adik-adik asli ya dari UGM. Saya tegaskan asli dari UGM. Asli lagi. Jadi saya berulang kali karena saya sampai ke Pak Jokowi Pak untuk konfirmasi bahwa Pak Jokowi ini asli atau tidak alumni sampai Pak Jokowi. Namun untuk dalam konteks agama kemarin saya ketemu Pak Basuki kali ini bahwa informasinya Keagama mengikuti dari kebijakan UGM yang mengatakan Pak Jokowi asli. Monggo. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih. Nanti saya undang ke Sekretaris Keagama ya, hadir ya. Ya, ada sesuatu Mas Aksin, kita kasih surprise lah. Ya, jadi saya hanya ngasih informasi. Dulu saya ke UGM ini ke Cirebon ini tahun 2000. Jadi lulus dari UGM, saya visible. Tadi yang dari visible siapa itu? Ini kayaknya cerdas ini. Tolong dokumentasikan. Ya KKN-nya di sini, kayaknya bisa jadi menteri Mbak ini Mbak. Ya. Mbak siapa tadi? Mbak siapa? Mbak siapa? Pak. Ya kelihatan sih. Kalau nggak jadi menteri jadi istrinya menteri. Iya, kelihatan. Asli atau enggak itu mahasiswanya itu udah ketahuan asli UGM atau enggak. Jadi saya pertama kali datang ke Cirebon itu di tahun 2000. Di Astra dan udaranya sangat panas, jadi ini tolong nanti jaga stamina ya. Saya masuk angin 3 bulan Mas Aksin, Pak Kang Denny di Cirebon berkarir tahun berapa Pak? Dari 2014. Kelahiran tahun berapa? 91. 91 ya, saya masuk UGM berarti umurnya baru 9 tahun. Cuma sama Kang Denny itu ternyata sering bareng gitu. Bareng ya gak bisa saya sebutkan. Mungkin itu aja saya titip Pak Kubu gitu. Insya Allah saya cukup familiar dengan Cirebon. Tentunya sebenarnya kita juga mau juga nanti datang langsung ke desa-desa di mana adik-adik kita ditempatkan. Dan jujur saya berusaha untuk membantu teman-teman ya adik-adik kita, karena kita memang merasa bagaimana gitu ketika kita di daerah orang lain, di situ ada keterikatan batin dengan alumni itu bagi saya sesuatu banget ya. Jadi saya dulu di Temanggung Pak, di Temanggung waktu KKN ini. Dan ini adik-adik kebetulan baru kok di Jawa Barat ini kayak sepertinya ya. Dulu juga kita kalau KKN sekitar Jateng sama DIY dan sekitarnya. Ini merupakan terobosan. Cuma ini saya titip satu pesan untuk Mas Aksin. Tadi kita cukup ramai diskusi ini ya dengan Pak Camat. Kebetulan kita ya udah familiar kayak adik saya, calon bupati kita ini nanti ya. Jadi saya anggap Pak Camat ini cukup antusias, suka sekali gitu loh. Jadi kalau dikritik itu nggak marah, cuma menyikmah. Ini kan tanda-tanda calon pemimpin yang anti kritik ini. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Camat ini. Semoga karirnya moncer, top laut gitu ya. Jadi buat Mas Aksin udah jelas bahwa program prioritas desa ini sebenarnya terletak di Kementerian Desa dan ya daerah tertinggal. Jadi kalau lihat kita perimbangan dan distribusi politik dan terutama masalah keuangan jelas ada di Pak Menteri Kemides yang memang dalam hal ini bos saya. Hal ini ada kaitan sebaiknya nanti ke depannya harus menghadap UGM ke pihak kementerian dan tentunya didukung oleh teman-teman kita atau kepala daerah yang notabene dijadikan tempat KKN, karena ini berkaitan dengan sustainable pembangunan terutama berbasis di pedesaan. Nah, kita kan permasalahan struktural di sini hanya berkaitan dengan masalah anggaran, betul nggak Pak Denny? Kita juga pengennya membantu teman-teman itu, saya lunasi sebenarnya. Kemarin banyak proposal ke saya, cuma kita usahanya lagi sepi. Kita mau minta teriak-teriak ke teman-teman vendor kita, alumni kita juga pada sepi. Pemerintah daerah juga apalagi, karena ada beberapa efisiensi dan sebagainya.
Nah tentunya kedepannya ketika memang anggaran desa itu menjadi portofolio pembangunan di daerah, disitulah harus ada komunikasi tingkat level elit mas. Karena dengan begitu tadi saya katakan ke Pak Dili, ketika anggaran desa itu dipatok sekian persen, 0,5 atau 0,1% dari total anggaran desa itu bisa digunakan untuk teman-teman program KKN di seluruh Indonesia. Kita tidak eksklusif harus UGM, cuma ini membantu teman-teman universitas swasta maupun negeri bisa dialokasikan secara khusus dana desa, tentunya akan lebih mudah sinkronisasi kata Pak Camat, harmonisasi kebijakan dan lain-lainnya ini bisa, sehingga teman-teman di sini nggak usah bikin proposal lagi, dananya sudah ada. Nah itu yang ingin saya pikirkan, karena ini saya bukan pejabat publik sama hanya kayak berhalu, jadi ya yang bisa saya sampaikan halusinasi saya. Mau jadi pejabat publik kemarin nggak kepilih. Seperti itu ya. Mungkin mohon maaf ini saya terus terang karena cintanya sama UGM sama pemerintah daerah, agar pemerintah daerah juga nggak dibebani oleh KKN ini. Justru senang. Jadi setiap KKN datang itu bergembira, ada stimulus, ya, ada program-program, dan tentunya tidak hadir sebagai beban secara finansial, beban secara publik pemerintah daerah, dan terutama saya yakin yang sangat terasa di Pak Kuwu. Nah ini menjadi masukan. Semoga Mas Aksi nanti ke Bu Rektor, Bu Ova nih yang selalu menghilang nih dalam waktu dekat ini. Oke, saya mohon maaf, saya mencoba untuk memberikan solusi bukan kritik, karena kecintaan saya terhadap bangsa dan negara ini, kecintaan saya sama potensi teman-teman adik-adik kita ini sangat potensial, dan kecintaan saya di daerah yang nyaris konon saya ini sudah pribumi di sini Pak 26 tahun. Jadi definisi dalam kalau nggak salah protokol internasional dikatakan pribumi atau tidak itu kan domisili berturut 20 tahun Pak. Jadi saya sudah pribumi walaupun tidak keturunan atau tidak ber-DNA Kabupaten Cirebon. Insya Allah saya akan mencoba dengan pikiran-pikiran, dengan koneksitas akan mencoba membantu Kabupaten Cirebon itu terus KKN UGM di sini terus memberikan kontribusi, dan setidaknya UGM 2026 nanti harus mengusulkan undang-undang desa di mana di situ ada diktum yang mengatakan 0,sekian% harus kebagian untuk teman-teman KKN swasta maupun negeri. Dan bila dari pihak UGM meminta kita, dan mungkin prototipe adalah Kabupaten Cirebon untuk menghadap Pak Menteri, saya bisa memfasilitasi. Mungkin itu kita memberi semangat untuk kita bersama, tepuk bareng-bareng. Terima kasih, mohon maaf sekali Pak Camat, Pak Kuwu, Mas Acin, Mas mahasiswa dan Pak mahasiswa. Jangan takut, sama sudah saya yakinkan mahasiswa asli yang masuk ke Kabupaten. Insya Allah kita maju bareng-bareng. Sekali lagi mohon maaf Pak Camat, Pak Kuwu, barangkali saya terlalu berani ngomong sana sini, terlalu melompat-lompat ide saya. Itu artinya saya cinta mahasiswa, saya cinta daerah saya, dan saya cinta NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.